warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Isabella Safira dari Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 2 dengan NIM 8622410068. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang keterampilan berbicara dengan mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Maulina Rahayu MPD. Di sini ada latar belakang. Jadi, keterampilan berbicara merupakan salah satu aspek penting dalam kemampuan berbahasa yang harus dimiliki setiap individu. Kemampuan berbicara yang baik tidak hanya mencerminkan penguasaan bahasa, tetapi juga menunjukkan kemampuan dalam berinteraksi sosial serta membangun hubungan interpersonal. Tanya, sini apa itu keterampilan berbicara? Keterampilan berbicara adalah sebuah kemampuan berbahasa dalam mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan ide, pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan kepada orang lain sebagai mitra pembicara. Pada orang lain, sebagai mitra pembicara didasari oleh kepercayaan diri, jujur, benar dan bertanggung jawab dengan menghilangkan masalah psikologi seperti malu, rendah diri, ketegangan, berat lidah, dan lain-lain. Di dalam keterampilan berbicara juga ada faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Yang pertama, ada faktor internal. Di dalam faktor internal ada dua bagian, yaitu faktor fisik dan faktor psikologi. Sedangkan faktor eksternal ada tiga, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan metode pengajaran, lingkungan sosial, dan budaya. Di dalam keterampilan berbicara juga ada hal yang perlu diperhatikan dalam keterampilan berbicara. Yang pertama, ada menyampaikan tujuan yang jelas. Yang kedua, tidak perlu banyak memikirkan sesuatu hal yang tidak dikontrol. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Dan yang keempat, menghargai, mendengarkan, memperhatikan, dan menanggapi apa yang dibicarakan lawan bicara dengan baik. Yang kelima, menerapkan keterbukaan dan kejujuran. Yang keenam, tidak fokus dengan pembicaraan diri sendiri. Yang ketujuh, menjadikan komunikasi yang hangat dan menyenangkan. Nah, di sini juga ada cara mengembangkan keterampilan berbicara yang baik. Kita bisa lakukan dengan cara kita bisa mendengarkan dengan baik, memahami audiens, hindari melakukan interupsi, memperluas jaringan, meminta feedback dari orang lain, berbicara dengan kecepatan yang tepat, memberikan feedback kepada orang lain, memikirkan hal yang akan diucapkan, menyampaikan ide dengan jelas dan singkat, belajar berbicara di depan umum, mempelajari dasar-dasar komunikasi nonverbal, memperhatikan nada dan intonasi, menghindari pembuatan asumsi. Di sini juga ada jenis-jenis keterampilan berbicara. Yang pertama, berdasarkan situasi, di dalamnya ada berbicara formal dan berbicara non-formal. Yang kedua, ada berdasarkan tujuan berbicara. Ada menginformasikan, menghibur, menstimulasi, meyakinkan. Ketiga, berdasarkan jumlah pembicara. Ada berbicara sendiri, berbicara antar pribadi, berbicara antar kelompok. Yang keempat, berdasarkan metode penyampaian. Ada berbicara mendadak, berbicara berdasarkan catatan, berbicara berdasarkan hafalan, berbicara berdasarkan naskah. Manfaat keterampilan berbicara bisa meningkatkan kemampuan komunikasi, membantu proses belajar, meningkatkan rasa percaya diri, membangun hubungan sosial, dan menumbuhkan berpikir kritis. Fungsi keterampilan berbicara, yaitu di dalam fungsi keterampilan berbicara ada 5. Yang pertama, fungsi informatif.
Fungsi ini digunakan untuk menyampaikan informasi secara jelas dan benar. Contohnya, saat guru menjelaskan pelajaran atau kita memberitahu jadwal kegiatan ke teman. Yang kedua, ada fungsi ekspresif, digunakan untuk mengungkapkan perasaan, pendapat, atau emosi. Misalnya, saat kita bilang, "Aku senang banget hari ini," atau "Aku merasa sedih." Yang ketiga, ada fungsi sosial. Fungsinya untuk menjalin hubungan sosial atau menjaga komunikasi dengan orang lain. Seperti saat kita menyapa, "Hai, apa kabar?" atau mengobrol santai dengan keluarga. Yang keempat, ada fungsi persuasif. Fungsi ini digunakan untuk mempengaruhi atau meyakinkan orang lain. Misalnya, kita membujuk teman agar mau ikut kerja kelompok. "Ayo ikut, seru kok." Dan yang terakhir, ada fungsi estetis, digunakan untuk keindahan bahasa. Biasanya ada dalam puisi, dongeng, atau pidato. Contoh, saat membaca puisi dengan intonasi yang indah atau cerita yang menyentuh hati. Kesimpulannya, keterampilan berbicara merupakan kemampuan penting dalam menyampaikan pikiran, ide, dan perasaan secara lisan kepada orang lain dengan tujuan untuk dipahami dan menciptakan komunikasi yang efektif. Keterampilan ini tidak hanya berkaitan dengan penguasaan bahasa, tetapi juga melibatkan aspek psikologi, sosial, dan lingkungan. Demikian materi tentang keterampilan berbicara. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.